Umpamanya nih di Islam memang dianjurkan untuk ke kuburan, lebih baik di Katolik. Lah kenapa? Oke, gini. Udah clear ya, maksudnya ya oke lah, memang ternyata banyak juga mungkin teman-teman lo dulunya gitu ya. Ada yang mungkin nggak tahu isi hijau itu seperti apa secara detail lo ya, gitu. Ketika lo udah memilih Islam, apa yang ada di pikiran lo? Kita itu kumpul lah belajar, Oke. perkumpulan. Organisasi. Enggak, ya perkumpulan lah. Oke. Perkumpulan di mana ini kan teman-teman mualaf ini kan gabung nih jadi satu kan. Oke. Ya. Nah, setelah gabung jadi satu ini ada salah satu pembina itu ngajak ke kuburan gitu kan. Hah? Ngajak ke kuburan kan. Oke. Di mana ke kuburan itu ada acara ya baca sholawat, baca pokoknya nggak tau lah ya, pokoknya ibadah mereka kan. Oke. Gitu. Nah, kalau seandainya nih kalau nih ke kuburan nih kita bisa meminta dan lain sebagainya kan. Sebetulnya ke kuburan nggak masalah sih, tapi maksudnya apa yang dilakuin Ya, sama lo? kuburan dianjurkan. Cuman kalau beribadah di kuburan ini kan yang harus dipertanyakan gitu kan. Oke. Ya, kalau saya nih, maaf ya, Bang, maaf nih. Mending saya jadi orang Katolik, Bang. Lah kok gitu, lu udah Islam kok kenapa jadi mending Katolik lagi? Umpamanya nih di Islam memang dianjurkan untuk ke kuburan, lebih baik di Katolik. Lah kenapa? Karena jelas ketika kita habis misa, kita datang ke Gua Maria, ada patungnya Bunda Maria. Nampak. Ada patungnya Bunda Maria. Iya. Dikatakan kami lebih selangkah lebih awal dibandingkan kami menyembah kuburan. Orang yang sudah mati ngusir lalat di atas kuburannya sendiri aja dia nggak mampu. Sampai jatuh tuh. Lihat nih. Jadi gini Bang, saya tuh selalu ngingetin karena kan saya tuh punya diamanahkan ya. Oke. Ini ada teman-teman mualaf Div Tuli. Oke. Abang bayangin coba seorang Div, dia di keluarganya hanya satu-satunya orang yang terima hidayah, tapi dia dalam keadaan spesial. Div. Oke. Dikasih Allah Div. Oke. Spesial kayak teman sahabat kita ini, adik saya yang udah saya anggap ini. Adik Mika Gabriel, ini juga mualaf di umur 15 tahun. Oke. Alhamdulillah Allah kasih spesial, tangan kanannya nggak berfungsi seperti orang yang normal. Coba boleh dipanggil aja kali ya? Apa? Boleh, Masya Allah. boleh. Brother, Boleh. kita hadirkan salah satu orang spesial. Sehat, brother. Sehat, alhamdulillah. Umur lu berapa? Masih muda banget, kayaknya masih kayak gue banget nih. 16 tahun. Wow. Lah lu masuk Islam umur? Umur 2017 tuh berarti 15. Sekarang tinggal sama bokap? Enggak masalah? Enggak. Lu tahu Al-Quran, tahu Islam itu dari mana? Awalnya dari ibu kan muslim. Oke. Oke, sampai akhirnya berarti lu belajarin di situ ya? Iya. Karena apa? Ada trigger nggak sih? Maksudnya apakah memang pernah denger bahwa Islam tuh agama begini sehingga lu cari tahu gitu apa itu Islam gitu? Iya pernah sih. Awalnya sih penasaran aja gitu sama agama ibu gitu. Pengen tahu, nyari tahu sendiri Islam itu apa. Akhirnya belajar dan ternyata di dalam Islam itu kayak ada semacam keindahan, ada semacam kedisiplinan. Bahkan yang saya kagum dengan agama ini adalah bahkan kita masuk kamar mandi aja tuh ada adabnya gitu, ada caranya masuknya, ada doanya, makan ada doanya, adabnya bagaimana, harus tangan kanan, duduknya bagaimana, itu detail banget gitu. Emang di agama sebelumnya nggak ada perintah-perintah seperti itu? Serius loh? Nggak ada. Agama Islam ini detail karena 24 jam itu kita mulai dari bangun tidur sampai aktivitas malam itu kita udah diajarin caranya kita membersihkan diri dari najis itu seperti apa. Masya Allah, semuanya. Gitu. Ya karena tempat ibadahnya kita pun juga harus bersuci dulu dong. Iya kan, nggak boleh asal-asalan masuk tuh. Habis dari mana, sepatu dari mana, ya kan? Dan ini yang membuat saya yakin karena apa? Ini wahyu, benar-benar agama wahyu, agama samawi, agama turun dari langit gitu. Karena ini Bang, saya tuh selalu kasih semangat ke teman-teman mualaf ya, teman-teman mualaf di ini. Jadi gini, banyak teman-teman mualaf itu yang setelah masuk Islam, mereka itu ngeluh. Setelah masuk Islam itu apa? Usahanya nggak jalan, ya kan? Usahanya dia nggak jalan. Terus habis itu sakit, habis itu dan sebagainya. Kita ingat di surat Al-Baqarah dulu Allah akan uji dengan sedikit rasa takut, rasa buah-buahan gitu. Maaf kalau salah ya kan. Terus? Nah, kita nih sebagai seorang yang baru masuk Islam justru malah beriman dan tambah yakin. Karena apa? 1400 tahun yang lalu Allah firmankan itu dan terbukti kejadian di teman-teman mualaf merasakan. Kalau kita setelah masuk Islam
kita itu nggak diuji, kita nggak diuji dengan rasa takut, rasa lapar, dengan sedikitnya harta, berarti Allah bohong. Dan nice. hari itu juga saya bisa tinggalkan Al-Quran dan Islam. Nice. Karena memang udah ada perintahnya di Al-Baqarah ya. Karena Ada 1400 ujian. tahun yang lalu Allah bilang seperti itu, dan kami sekarang mengalaminya, dan ini yang membuat kami semakin beriman. Man. Betul. Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya, betul. Kan? Betul. Bukan buat bingung. Ya, ini karena sudah dinubuahkan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Kalau sampai sekarang umat Islam nggak terpecah jadi 73 golongan, berarti Allah di mana? Yes, dapat Dan gua. ini yang menambah keimanan kami di teman-teman mualaf ini, bahwa maha benar Allah dengan perkataan. Masya Allah. Makanya saya sangat bersyukur dapat hidayah ke agama yang benar gitu. Masya Allah. Dan coba bayangin raja mana atau pemimpin mana yang pengen hambanya datang ke dia 5 kali sehari? Nggak ada dong. Cuma Allah Azza wa Jal yang memerintahkan hambanya untuk datang sehari 5 kali. Ya kita meminta, menyembah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Cuma Islam doang. Mika Gabriela 16 tahun. Boom. RT aja tamu Arab lapor 1 kali 24 jam ya kan? Ini 5 kali loh. 5 kali sehari. Jelas. 5 kali dalam Kayaknya sehari. belum ada raja seperti itu. Dan seluruh dunia waktu zonasinya beda-beda loh. Seluruh dunia itu bergantian. Ini baru nih. Penyembahan yang sesungguhnya 5 kali itu. Betul. Iya kan? 24 jam itu terus. Ini baru nih sujud penyembahan yang secara hakikat tuh begini. Gitu. Iya dong. Walaupun secara keseluruhan kita mentauhidkan itu memang 1 kali 24 jam full. Bukan berarti kita cuma 5 kali doang nyembah ya. Kita mengagungkan, kita tahu ya Allah, ya udah wajib kita sembah. Nah, pengerucutannya lagi tuh udah 5 kali lu sujud, lu sembah, wajib. Masya Allah. Bahkan kalau manusia nggak mau nyembah Allah pun Allah tetap esa. Iya. Ya, Allah nggak tergantung di apakah dia disembah 5 kali itu dia tetap jadi besar, makin besar. Kalau nggak disembah nggak ada urusan. Lah kan yang butuh kita yang butuh Pak. Kita yang butuh. Sekarang gini pertanyaan ini ya, mungkin terakhir nih ya. Kalian berdua yang mewakili teman-teman mualaf yang mungkin lagi nonton sekarang saat ini. Ya, ketika lo masuk Islam pasti kan banyak banget pilihan nih. Wah, kok jadi begini, kok jadi begitu gitu ya. Pertanyaan gue simpel aja sih sebenarnya. Kan lo pasti tahu ya di luar sana banyak yang kok tetangga gue tadinya begini, kok sekarang enggak. Kok ada yang enggak ngelakuin gini, kok ada yang ngelakuin ini, kok ada yang enggak begini, enggak ada yang begitu. Maksud gue gini, gue bukan mempersidang kalian berdua, cuma mau meluruskan mungkin stigma yang lagi berada di luar sana. Kalau memang ternyata mungkin ya ada yang perlu gue jawab, ada yang perlu gue ya koreksi lah. Tapi lagi-lagi gue nggak mau bahas dalilnya karena bukan porsi gue bukan ustadz. Sebenarnya kalian berislam itu gimana cara menanggapinya, menjalaninya? Di situ ada Quran, ada hadis dan lain sebagainya, itu seperti apa menurut siapa dulu deh? Mungkin Mika dulu. Ya menurut saya sih kalau mau menjalankan Islam ya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Oke. Karena ya apalagi tuntunannya kalau bukan itu. Oke. Itu kan apa ya, ibaratnya tuh kayak kita semua hukum-hukum ada di situ gitu. Jelas Dan agamanya, jelas, agama dalil, iya. Iya, agama dalil. Dan juga ini bukan sembarangan orang, apa ya, bukan sembarangan orang nyampein itu, ada sanadnya gitu. Jadi jelas ada sanadnya. Jadi bukan asal-asalan gitu kata ini kata ini. Nah itu dia maksud gue gini. Tapi kan lo tahu kan di Islam itu kan banyak ada bentuk ibadah begini, ada bentuk ibadah begitu gitu ya. Maksud gue, lu nggak kaget gitu? Yang sekarang yang lo lagi jalanin ini betul-betul mungkin ya kalau di gua nggak tahu. Ini kita belum tahu nih dari kalian berdua nih. Di gua itu gue melihat, oh yang ternyata ini ditambahin nih. Oh ini ternyata ditambahin nih. Nah kalau menurut lo seperti apa? Awalnya sih menjalani gitu, maksudnya saya juga dapat lihat dari teman, ada yang maulid, ada yang ibadah-ibadah yang kayak yasinan 7 hari ke kuburan, bahkan ada juga yang ekstrim lagi yang ke kuburan dikelilingin terus joget-joget gitu sambil zikir. Ya nggak. Itu menurut lo itu gimana?
Menurut saya pribadi Kita nggak ngomong, kita lagi nggak menghakimi ya. Kita nggak lagi bilang ini benar, salah, ini sesat, ini tidak, enggak ya. ini opini aja. Opini aja. Gue mau tahu menurut lo seperti apa? Yang tadi yang lo sebutin. Baru denger saya joget-joget sambil ini. Iya, saya ketawa, sorry. Oke, iya nggak apa-apa. Menurut saya pribadi sih cukup aneh gitu. Masa kita ngapain sih di kuburan gitu, yang orangnya udah mati gitu. Itu kan sama aja kayak ini ya kayak nyembah berhala gitu, sesuatu yang tuli yang nggak bisa dengar, itu kan benda gitu. Dan kalau orang mati ini ke kuburan ini, itu kan udah mati, udah lepas gitu. Harusnya kita yang doain, bukan kita minta doa ke dia gitu. Menurut lo tauhid itu seperti apa? Tauhid itu ya menurut saya pribadi, lagi-lagi ini saya bukan ustaz bukan apa. Tauhid itu ketika kita bisa menyembah Allah dengan benar, mengesahkan Allah gitu. Tidak dengan yang lainnya ya? Tidak dengan yang lainnya gitu. Bukan Nggak lagi lewat perantara. Iya, nggak lewat perantara. Menurut lo gimana tauhid? Tauhid itu menggantungkan sepenuhnya diri kita atas takdir dan lain sebagainya itu kepada Allah. Harusnya memang para mu'alaf juga belajarnya yang pertama-tama harus tauhid dulu kan tuh. Setuju. Iya kan? Gini, kalau dari sudut pandang saya, cara menemukan kemurniannya Islam itu gampang sih, Bang. Gimana? Yang pertama adalah berilmu dulu. Oke. Berilmu, cari ilmunya. Yang kedua, kebenaran itu kalau menurut saya ada 3. Kebenaranmu, kebenaranku, dan kebenarannya itu sendiri. Oke. Oke kan? Nah, kalau kita mau mencari dengan kebenarannya itu sendiri, berarti kan kita harus lepas egonya kita. Oke. Kita nggak boleh mempertahankan kebenaran kita masing-masing. Oke. Karena kan subjektif ya. Oke. Tapi kalau kebenarannya itu sendiri itu berarti datangnya dari Allah. Objektif. Objektif. Istilahnya. Ya, karena memang Allah sendiri Betul. yang bilang berdasarkan di Quran. Ya. Rasul sendiri yang diutus kan sama Allah lewat sabda-sabdanya yang berupa hadis. Betul. Dan kita harus menurunkan ego. Walaupun itu bertentangan dengan apa yang kita mau. Tapi karena kebenarannya itu sendiri, berarti kita harus menurunkan ego. We hear, we obey. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Oh, ajib. Tapi lo nggak kaget gitu ketika teman gue kan begini. Nih kok gue malah masuk, kok malah jadi minoritas nih. Guroba asing. Lo nggak bingung di situ? Maksudnya ngerasa kayak nih gue kok jadi masuk ini aliran apa sih? Kok ini nggak boleh, nggak boleh. Walaupun memudahkan kan, malah yang lainnya malah ngeribet-ribetin kan, itu nggak apa-apa. Allah sudah dibuatkan 1400 tahun yang lalu kan, kalau Islam itu akan kembali terasing. Nice. Dan Islam itu akan kembali seperti ular kembali ke sarangnya, kalau nggak salah pernah dengar hadisnya. Ke Islam ke Mekah dan Madinah. Berarti sekarang lu beragama sesuai dengan tuntunan para sahabat. Wow, miss gua. Iya. Apa manhaj salaf menurut lo? Manhaj salaf itu suatu... Salafi kan, gue tanya sama lo ya, itu sebuah aliran apa golongan atau apa bukan? Bukan. Kenapa emang lo bisa bilang itu bukan salafi, itu sebagai golongan atau apalah kelompok, firqoh atau segala macam? Karena nggak ada adminnya. Wah, nggak ada registrasi gitu, bayar gitu kan, KTA nggak ada. Gila, gue disekakmat sama mualaf men. Gue mau mancing-mancing ke lu, gue dari tadi susah nih. Berarti gue mau ngetes nih. Nggak ada kata KTA-nya. Salafi, kan lu tau mungkin Salafi pernah denger kan luar sana kan? Nggak ada lah. Nggak ada. Siapa pemimpinnya, siapa Salafi? Nabi Muhammad SAW. Oke. Berarti lu berdua ya belajar sama ustadz-ustadz yang betul-betul ilmunya itu yang menurut pemahaman para sahabat Quran dan Sunnah. Gini Bang, yang saya ambil terutama adalah ustadz-ustadz yang bisa mengisi di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Karena kan pusatnya juga di sana. Karena kan hadisnya Nabi kan Dajjal aja sampai nggak bisa masuk fitnahnya. Suci kan? Masya Allah. Berarti kan dakwahnya terjaga kan di sana. Iya. Nah, saya ambil dari ustadz-ustadz yang bisa mengisi kajian di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Coba pengen tahu gue. Maksudnya terserah ya, sebut aja gitu. Ustadz Firanda, Hafizahullah Ta'ala, pernah kan ngisi di Masjid Nabawi. Siapa? Mika belajar sama siapa? Ustaz Khalid. Oke. Masalah sama Ustaz Syafiq Rizal. Oke, Masya Allah. Terakhir ya. Ini benar-benar terakhir nih ya. Ini pertanyaan pamungkas terakhir lah. Bareng-bareng lo bisa ngomong. Bareng-bareng. Kalau nggak sama juga nggak apa-apa. Ini udah ngeri nih. Ini penutup nih. Ya. Terakhir nih. Allah di mana? Bersemayam di atas arsy. Jazakumullah khair. Barakallah.